نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Cuman dapat 20 menit. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang karena cinta Allah kita semua bisa hadir kembali bersama-sama di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis ini bisa menuntun kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena perjuangan beliau saat ini kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu dan rahmati Allah, sebelum kita melanjutkan apa yang kita bahas hari ini, masih ingat minggu kemarin pembahasannya kenapa? Ya, 3 pokok pembahasan dulu ya. Yang pertama, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, amalan hatinya, niscaya Allah akan memperbaiki amalan. Kita pengen menjadi istri yang baik, ibu yang baik, tetangga yang baik, pribadi yang baik. Kuncinya ada pada ketika kita fokus untuk memperbaiki hati. Apa aja bu? Ikhlas. Yang pertama, ingat ya, ikhlas itu perlu ya, dan harus terus diupayakan terus, walaupun agak sulit biasanya bu ya. Apalagi maaf sudah nolong seseorang, bantu orang, dianya berterima kasih, besoknya ngeselin. Kadang saya tamanya kamar dan bantuan kalau ditanya tapi kasih benar itu. Ini kan akhirnya ada dorongan bagaimana kita kembali mengungkit kebaikan yang telah kita lakukan. Nah ini bu, ya ini pertama, ya yaitu bagaimana kita senantiasa belajar untuk ikhlas, ya ikhlas dalam beramal. Yang kedua, nah, zikrullah, perbanyak zikir juga bagian dari amalan memperbaiki amalan hati. Hati ingin baik, maka amalannya dengan perbanyak zikir. Ini sudah kita bahas ya. Yang ketiga, husnuzon, selalu berbaik sangka dengan Allah. Ini pun juga bagian dari bagaimana kita memperbaiki hati. Nanti berbaik sangka dengan Allah. Itu terakhir ya. Baik, hari ini kita masuk yang poin nomor 2-nya, yaitu man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Kata ulama terdahulu dalam suratnya, dia surat isinya barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan manusia. Ibu-ibu yang pengen banget memiliki hubungan yang baik dengan suami, dengan anak, orang tua, keluarga, tetangga, siapa lagi bu? Mantan perlu diperbaiki? Buanglah mantan pada tempatnya. Intinya bu, kita pengen memiliki hubungan yang baik, kuncinya ada pada ketika kita juga harus fokus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas bu, apa saja itu amalan-amalannya. Yang pertama ibu, yaitu menjaga kemurnian tauhid. Ya. Baik ibu-ibu, ini bab tauhid sudah kita bahas 3 kali pertemuan, tidak salah ya. 3 kali pertemuan, ya. Masih ingat? Belum sampai kagetnya gitu. Ya, kita bahas terkait penjelasan tauhid, pembagian tauhid, sampai mengapa pentingnya kita harus belajar tauhid. Mengapa ibu tauhid ini merupakan cara terbaik yang paling utama bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena ibu-ibu, maaf, sebaik apapun ibu, serajin apapun ibadah ibu kepada Allah, sholat yang rajin, tilawah yang rajin, sedekahnya rajin, apalagi puasa, kebaikannya, ibadahnya banyak, tapi maaf ibu, semuanya sia-sia di hadapan Allah.
kalau tidak menjaga kemurnian tauhid. Ya, apa lawan kata tauhid? Syirik. Maaf Ibu, bukan syirik bahasa Sunda ya. Ya, saya termasuk syirik abi, lain syirik kata. Kalau Sunda Ibu syirik menduakan diri dan kita di sini mempersekutukan Allah. Mengapa saya katakan tauhid ini penting? Bu, karena serajin apapun kita ibadah, semuanya nol. Tidak ada artinya kalau ada kesyirikan yang kita lakukan. Bahkan kalaupun kita mati dalam keadaan syirik, Ibu, mungkin maaf ya, khotam Quran seminggu sekali, sebulan berkali khotam, setahun bisa 48 kali. Kemudian sedekahna sehari teh seberapa? Usul ini boleh. Misalnya kita lagi semangat sedekah, karena kita tahu ada satu di antara 8 pintu surga yang namanya babu sodako. Pintu surga khusus hamba yang ahli sedekah. Kita akhirnya sehari sejuta uang. Solehnya luar biasa, itu menikmati membawa kesyirikan, semuanya nol di hadapan Allah. Apa penyebabnya Bu? Syirik. Coba lihat ayatnya Bu, surat 5 ayat 72. Surat 5 Al-Maidah ayat 72. Halaman 120. Halaman 120 surat Al-Maidah surat kelima ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Wa ma lizzalimina min ansar. Wa ma lidzalimina min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tepatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Nah, ya Ibu. Di sini Allah tegaskan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kata Allah, sungguh telah kafir ya mereka orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Siapa dia? Nabi Isa. Ini kaum Nasrani. Mereka yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa sebagai Allah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Padahal kata Allah, ya, padahal selama ini Allah Al-Masih adalah Nabi Isa
itu seringkali Rasulullah berkata kepada umatnya, wa qala masih ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Hai Bani Israel, ini perkataan Nabi Isa kepada umatnya. Sembahlah Allah, di mana Dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Nabi Isa tidak pernah berkata kepada umatnya atau kaum Nasrani itu berkata atau Bani Israel, sembahlah aku, tidak pernah. Tapi dakwah yang seringkali disampaikan Nabi Isa agar mereka menyembah Allah. Dan Nabi Isa berjelas, Allah itu adalah Tuhanku, Rabbi wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Nah ini Bu. Dan kemudian Bu, hal terpentingnya masalah ini tadi termasuk masalah syirik, karena Allah wanti-wanti kita. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, berarti tidak menjaga kemurnian tauhid dalam hidupnya. Apa zaman Allah? Faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh kata Allah, Allah haramkan baginya surga. Ibu, apa artinya diharamkan surga Pak Ibu? Tidak mungkin. Bahkan Allah tegaskan wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya neraka. Jadi Bu, ini hati-hati. Ini sudah kita bahas dalam Ibu ya. Apa di antara ciri kesyirikan? Nabi bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa yang menggantung jimat. Nah ini Bu, sesuatu yang dianggap Bu bisa mendatangkan kebaikan, sesuatu yang dianggap bisa menghindari keburukan, tapi tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Tapi kalau perkara ilmiah tidak masalah. Maksudnya apa? Yang tidak ilmiah Ibu. Ibu maaf ini, dapat batu atau kertas dari ajunan A. Ustaz, ini kata ajenat, ini beliau tuh tidak tidur 3 hari 3 malam, ini kan dibaca-bacaan, dan saya disuruh bawa kemana-mana. Wah ini Bu. Tapi katakan Bu, siapa yang menggantung jimat, dia telah syirik, sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat Bu, atau menghindari kemudaratan, tapi tidak ilmiah. Tapi kalau perkara ilmiah tidak masalah. Ya, contoh yang ilmiah apa Ibu? Ibu maaf, lagi perempatan jalan, di malam hari naik mobil, naik motor, tiba-tiba lampunya mati. Ibu pengen lurus, sedangkan gelap, maka ibu langsung duduk, tidit. Ilmiahnya apa? Ini apa tandanya? Nasi tanda kepada mungkin yang belah kiri atau belah kanan kita mau lurus. Nah ini Bu. Tapi ada Bu yang tidak ilmiah. Setiap ini gue dulu di Jakarta viral, ada yang namanya terowongan Casablanca. Setiap melewati terowongan itu naik mobil kudu klakson. Ya, klakson 3 kali jenak. Lamun teu kalau tidak nanti biasanya ada perempuan yang ganggu kita. Ya, ini mau juga. Atau maaf tanjakan. Nah, apa namanya? Ini apa disyirikan Ibu? Ya, apalagi Bu, setiap melewat rumah angker kosong itu kalau lewat jam 6 harus lempar rokok senang. Ibu, yang diuntungkan siapa? Yang menunggu di situ. Ya, karena itu bawa duit hanya ngerokok. Adanya. Mohon maaf Bu, ini syirik Ibu, hati-hati. Susuk, ya dia cantik tanam suatu mau sebilang pelet. Ya, hati-hati Bu ya. Maaf Ibu, mau mikat lawan jenis, alhamdulillah. Dan ke dukun juga boleh disyirik. Nah ini Bu, hati-hati. Ibu rajin sholat, rajin ngaji, tapi melakukan perkara ini Bu, Allah katakan diharamkan surga baginya. Bahkan Ibu, saking mengapa saya katakan yang penting ini Bu, memperbaiki hubungan pertama dengan Allah melalui tauhid, karena Ibu ketika kita bermaksiat sama Allah, berdosa sama Allah Bu, minta ampun. Allah akan ampuni seluruh dosa selama tidak ada syirik yang kita lakukan. Tapi kalau dosa syirik tidak Allah ampuni. Coba lihat ayatnya Bu, surat An-Nisa. An-Nisa itu surat ke-48 ayat, surat ke-4 ayat 48. Surat 4 An-Nisa ayat 48 halaman 86. Surat 4 An-Nisa ayat 48 halaman 86. A'udzu
billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman azima. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena persekutuan atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, Ibu, di sini Allah tegaskan, Bu, innallaha, sesungguhnya Dia Allah la yaghfiru, tidak akan pernah mengampuni, Bu, ya, ayyusyraka bih, ya, terkait dosa orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, menyekutukannya, Bu. Tadi Bu ya kita bahas, Bu, ayat jimat, isingan, Bu, datang ke dukun, ya. Dulu tidak ada istilah, Bu, percaya sama zodiak, itu disyirikan juga, Bu. Apa dia? Nah, Ibu langsung korek-korek. Dulu usul punya beli bukunya udah zodiak. Tanggal setelah bulan setelahnya ayat Capricorn, ayat Sagittarius, ada Aries, dan sebagainya, Bu. Baca lagi kita buku, usah iseng. Masalah iseng, Bu, kadang kita usah baper. Kalau merasa masalah ekonomi, hati-hati di bulan ini mulai seret meningkatlah. Kemudian masalah percintaan, hati-hati, ujian hati akan diserempet sama marah. Ibu, mohon maaf, ini pun boleh disyirikan. Ini boleh tatoyur, ya, tatoyur, Ibu. Nah, Ibu, kata Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi sebaliknya. Dan Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Membunuh Allah ampuni, zina Allah ampuni, semua Allah ampuni. Tapi ketika pelaku tersebut mau syirikan, nah ini, Bu, dalam hadis qudsi Nabi pernah bersabda, Allah berfirman kata Nabi, apa kata Allah? Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, tsumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah, Bu, dalam hadis ini Allah mengatakan, wahai anak cucu Nabi Adam, seandainya kalian datang kepadaku membawa dosa sepenuh dunia. Pernah membunuh? Ibu pernah membunuh? Nyamuk? Dia kecoa. Ini dia, kalau hama itu boleh dibunuh, ya. Hama boleh di. Tapi untuk membunuh dengan tidak yang benar, Bu, membunuh manusia dosa besar, ya. Zina dosa besar. Ghibah dosa besar, dosa agung. Dosa besar, dosa agung. Dosa agung maksudnya besar dan agung. Ibu, kemudian riba. Dosa besar. Dosa agung. Dosa besar. Nah ini, Bu. Nah, ketika makan dosa besar, kata Allah, Bu, wahai putra anak-anak Nabi Adam, kalau kalian datang kepadaku membawa dosa sepenuh dunia, Masya Allah, saking banyak dosa, kata Allah, Bu, itu dosa sepenuh dunia. Kemudian kata Allah, summa lakitani la tusyrik bi syai'an, ketika kalian datang kepadaku tidak membawa kesyirikan. Maksudnya kalian taubat sama Allah dan tidak membawa kesyirikan, maka Allah berjanji, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Niscaya aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh dunia. Maksud Allah apa, Bu, dalam hadis ini? Allah menjanjikan pasti Allah ampuni seluruh dosa manusia kecuali dosa syirik. Jadi maksudnya apa? Ibu
kene aya jimat. Nah, inilah yang membuat Allah tidak akan mengampuni. Tapi pelaku syirik Allah ampuni dosanya, Bu. Kalau dia bertobat juga dari syirik, disyirikan. Tapi ketika masuk surat 5 ayat 72 tadi, Bu, kalau taubat dari hal itu, maka Allah ampuni. Mengapa, Ibu? Karena kita paham para sahabat-sahabat Nabi juga banyak pelaku syirik sebelum masuk Islam. Ya, Bu, penyebab apa mereka, Bu? Ya, Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan. Yang betul-betul menjaga agama yang lurus adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu salah satu sahabat Nabi dan dia menjaga kemurnian tauhid Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim. Tapi yang lainnya, Bu, masih penyembah berhala. Tapi taubat Allah ampuni. Paham, Bu, ya? Nah, itu makanya amal yang pertama, Bu, yang perlu kita maksimalkan, ya, menjaga hubungan kepada Allah masalah tauhid. Ya. Tauhidnya bagi berapa? 2, 3. 3, 4. 4, 5. Ini, Bu, ya. Bu, di zaman Nabi tidak ada pembagian tauhid, tapi ulama sekarang, Bu, untuk memudahkan kita memperdalam tauhid, mengkaji tauhid, akhirnya dibuat rumusan tentang pembagian tauhid jadi 3. Bukan berarti Allah itu 3, Bu, tapi tauhid artinya, Bu, wahada yuwahidu, artinya menjadikan sesuatu itu satu, itu tauhid. Ya, ada 3. Yang pertama tauhid uluhiyah, tentang keesaan Allah, tentang tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Ya. Amalannya prakteknya sholat, tapi kiai ini ajaran tidak boleh. Harus karena Allah, untuk Allah. Ya. Ustaz, untuk Allah tapi melalui perantara pohon, tidak boleh. Makanya, Bu, dihadirkannya Nabi, adanya agama, adanya syariat untuk menjadi aturan buat kita bagaimana cara beribadah kepada Allah. Paham, Ibu, ya? Tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid rububiyah. Tentang apa ini, Bu? Tentang kuasa Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang membinasakan, Allah yang menjadikan kita kaya, Allah yang menjadikan miskin, Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberikan sakit. Makanya, Bu, di antara kesyirikan ketika kita meyakini, dokter eta HB hebat, bisa menyembuhkan. Anda, Bu, orang yang menjaga kemudian tauhidnya, dia meyakini Allah yang menyembuh. Ada pun dokter sebagai peran. Ya. Jadi, Bu, yang membuat kita kaya, yang membuat suami itu miskin itu bukan kerja keras kita. Walaupun kerja keras perintah dalam agama untuk ikhtiar, tapi tetap ketika dapat sesuatu, keyakinan kita Ar-Razzaq yang ngasih rezeki adalah Allah. Paham, Bu? Ya. Yang ketiga apa itu? Tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah ada 90. Apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabil, ya Basir, ya Khafir, ya Rafiq, ya Mu'in, ya Mujib, ya Sami', ya Bashir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Syakur.
Ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Mukid ya Hasib ya Jalil. Bu, mau lanjutin 99 loh, sampai asobur ya. Asobur ada bunyinya. Ibu, ada yang diam-diam ini mungkin ya, Ustaz apal. Nah, ada bu dengan ragam atau irama klasik. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul aziz. Sudah. Itu apa ini? Kali mabalkas dan ini kan sudah dari agama dulu ya, sekolah-sekolah kan seperti ini. Nah ini mama, inilah ya yang kita tahu, makanya dalam Quran biasanya di halaman depan ada 99 asmaul husna dan juga ada sifat-sifat Allah. Ada yang mengatakan 7, 14, 20 bahkan lebih. Yang paling penting ya sifat Allah tanpa batas. Tapi bu yang populer di Indonesia kan 20. Masih kan? Wujud ilaha mukhalaqatul lil hawadisi ilmuhu binafsihi wa daniyah kudrat iradat ilmuha yasama basar alam kabiran kuridan basiran mutakali akhir kali-kali oke mabalita antinta. Ayo maaf, tapi bu yang paling itu maaf sifat Allah tanpa batas. Ya, tidak ada batasnya. Nah ibu, nah ini yang kita pernah bahas dulu bu. Makanya seorang muslim di antara asmaul husna ada Ar-Razzaq yang meyakini bu yang ngasih rezeki adalah Allah. Dia ikhtiar usaha A, tiba-tiba tetangganya itu kan sama usahanya sama. Orang beriman nggak khawatir karena dia meyakini rezeki bagian dari takdir Allah ini sudah Allah tetapkan ribuan tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah Allah tetapkan ibu. Coba lihat bu, dalilnya surat 11 bu ayat 6. Ini kita tahu sedikit ibu ya. Surat Ahud surat 11 ayat 6. Halaman 222. Surat 11 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin munir. Kullum fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk atau bergerak yang bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya dan menetap di tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata. Lauhul Mahfuz. Nah, lihat ibu. Di sini ini masalah ini ayat tauhid bu, masalah rezeki ya. Ketika Allah tegaskan wa ma min dabbah dan tak satu pun makhluk yang bergerak, makhluk melata yang ada di atas muka bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali sudah Allah jamin rezeki. Jadi masalah dunia itu sudah tetapin bu, kadar berapa hari ini terdapatkan rupiah misalnya bu, bulan ini berapa, tahun ini berapa, apa mampu
kemampuan kita, kapan punya mobil, kapan punya rumah, kapan punya ABC, semuanya sudah Allah tetapkan. Maka seorang mukmin tadi banyak seorang mukmin yang baik akidahnya, tauhidnya, ketika dia usaha A, nah tiba-tiba tetangganya usaha yang sama, dia tidak dengki, tidak ini. Tiba-tiba loh, kok usahanya lebih laris ya? Padahal saya sudah setahun, dia baru 2 bulan kok udah langsung rame. Nah ini loh, tidak ada perasaan dengki. Nah ini Bu ya, kenapa Bu? Karena Allah sudah menjamin Bu. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Apa yang kita pahami Bu? Rizki itu muasalah alamat. Apa Bu? Muabat betul. Tidak mungkin salah ini, tidak mungkin salah ini, salah kiri, nggak mungkin Bu, pasti Bu. Dan yakinlah rizkinya Allah Ta'ala itu sesuatu yang pasti dan tepat ukurannya Bu. Takarannya pas. Takarannya pas. Ya Bu ya. Nah, baik Bu ya. Ibu, yang pertama Bu, memperbaiki hubungan Allah dengan menjaga kemuliaan tauhid. Hati-hati Bu terhadap kesyirikan, jauhi hindari semaksimal mungkin. Begitu pula ingatkan suami, anak, keluarga. Kadang ini Bu, maaf di antara kesyirikan para pedagang Bu ya, maaf nih. Saya sering mendapatkan Bu, warung ada foto Bu, seorang tergambarkan seperti ustaz atau ulama Bu ya. Saya Bu di warungnya Bu. Ya, kebetulan Ibu punten ya, ini warung masak Padang Bu. Ada orang Padang nih, ada orang awak. Ya Bu ya. Saya pernah beli, saya pernah nanya, udah, ini siapa dah? Keluarganya, oh bukan, ini ulama yang ada di kampung kita katanya. Dimana kita yakini kalau mau memajang fotonya ulama ini, maka akan mendatangkan ini Bu, mendatangkan orang buat beli. Itu dia Bu, laris manis gitu ya. Astagfirullahaladzim. Bu, pernah dengar istilah ayat apa? 1000 dinar? Ini juga ada di jimat Bu. Saya pernah mendapati ini kan dulu ibu saya Bu, ibu-ibu yang dulu pernah di Bandung, itu di dekat Masjid Agung Bu, dulu ada yang namanya gedung Palaguna. Ya. Itu Bu, sebelah kiri paling bawah itu dasar Bu, itu dulu toko orang tua saya jualan sana dulu. Sampingnya itu Bu, ada salon, sampingnya kanan salon, samping kirinya itu ada toko musik. Ya. Belakang ada toko kain, itu orang India. Ya, Tuan Akur, orang India ya. Nah ini kan dia Islam. Nah dia itu ada tulisan. Ya, itu yang ini ayat 1000 dinar Bu, diterangkan itu ada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, dan ini ada Bu dijadikan jimat, enggak boleh Bu. Ini bukan doa. Ini bukan doa. Ini Bu ya, saya artikan Bu ya, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya dia Allah akan memberikan jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ibu gimana doanya? Gimana doanya? Kan ada doa Rabbana Allahumma. Di sini Bu ayat sebagai informasi pengumuman buat kita semua. Allah berjanji siapa yang bertakwa, Allah berjanji Allah berikan jalan keluar dari masalah dan rezeki dari arah yang tidak. Ini Bu orang India sering ini baca berkali-kali, katanya harus baca sekian ratus sekian ribu, maka laris manis toko. Ayo sholatnya zuhur jam 2. Asal setengah 5. Kela. Itu buat apa dibaca? Ini pernah kita bahas ya. Nah ini Bu hal terpenting ya. Ibu, dan ini kita meyakini Allah yang ngasih rezeki. Tapi maaf, ayat Quran tidak boleh jadi jimat. Kadang itu ya, ayat kursi panjang di ruang tamu, semua kan tidak masalah Ibu. Tapi kita kayak gini, Ustaz, kita panjang ini biar nggak ada setan tenang. Di rumah kita nggak ada setan. Pas saya lihat hari Bapak, nah ada masjid, nah ada sholat dan ngaji, Tuhan Bapak. Paham ya? Paham ya? Ini bagian dari tahu? Oke. Baik Bu, sekarang kita masuk nomor 2 Bu. Setelah kita menjaga tauhid
tauhid untuk memperbaiki hubungan Allah. Poin nomor 2, bagaimana amalan apa biar kita bisa memperbaiki hubungan Allah. Yang kedua yaitu dengan sholat. Makanya Ibu kalau ada pertanyaan, Ustaz saya pengen hijrah, pengen dekat dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah Ustaz, maka ilmu agama apa yang pertama kali yang perlu saya perdalami? Pertama tauhid. Tahu? Ibu, ilmu fikih penting, ilmu muamalah penting, ya penting semua agama, tapi yang paling penting tahu? Kenapa? Fikih perdalam tapi syirik, ya saya kita bahas. Nah setelah tauhid kita perdalam, Ustaz ilmu apa yang kedua yang kita perbaiki? Tentang sholat. Sholat itu. Perkara tadi ulama, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dengan manusia. Kenapa sholat jadi prioritas setelah tauhid? Karena ketika kita perbaiki sholat jadi baik dan benar, maka itu pengaruhnya terhadap perbuatan kita akan baik dan benar. Ketika kita berlaku baik dan benar, maka lingkungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dan ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang Nah, Ibu, di sini ada 2 perintah Allah buat kita semua. Ketika Allah berkata kepada Muhammad, Uslu ini fi'il amr, kata perintah dari talayaslu, tilawah. Tilawatul Quran, apa sih tilawah? Membaca. Jadi, Uslu, bacalah, kata perintahmu. Allah perintahkan Nabi, maka berlaku kita juga. Allah perintahkan kita semua, wahai manusia, bacalah ma'uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad. Ini lalu dalil terkait perintah membaca Al-Quran. Dan yang kedua, perintah kedua, waqimis shalah, dan dirikanlah salat. Dan Allah dengan tegas menggambarkan dalam ayat ini efek sholat. Efek sholat bagi seorang pelaku sholat itu apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan. Harusnya seperti ini, Bu. Makanya coba kalau lihat, Bu, kita sudah sholat puluhan tahun, benar betul? Betul? Puluhan tahun kali sholat. Pertanyaannya, sudahkah sholat yang kita kerjakan baik di hadapan Allah? Sehingga apa efeknya? Membuat pelaku sholat tersebut atau diri kita tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan. Tutur kata terjaga, tatapan terjaga, akhlak pun terjaga. Ini. Atau jangan-jangan sholat kita ya seperti itu aja. Ada istilah yang viral, STMJ, mana saja? Sholatnya mati terus, maksiat jalan. Ya, padahal harus nunggu ketika kau sholatnya tapi saya bermaksiat, ya udah terus sholat aja. Terus sholat, tapi kita harus mikir juga ada apa dengan sholat kita ini. Karena hati-hati, orang yang sholat itu tidak jaminan dia baik. Tidak jaminan dia baik. Karena Nabi mengatakan,
Yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalan ternyata ada juga sholat yang buruk ibu. Makanya Allah pun mencela. Allah mencela orang yang mendirikan sholat. Surah Al-Maun apa ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ayat 24 mengatakan celakalah orang yang mendirikan sholat. Lihat ini. Ini bukan secara umum ya, tapi secara khusus ada ayat yang berbunyi dalam ayat tadi, celakalah orang yang mendirikan sholat. Sholatnya seperti apa yang celaka kata Allah? Alladzina hum an sholatihim, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Ini diperbaiki bu. Perbaiki ke arah yang mana Ustaz? Kita harus seperti sholatnya orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Apa cirinya? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Tadi surat Al-Maun bu, kalau ini orang beriman surat 23 Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung orang yang beriman kata Allah. Apa cirinya? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sholatnya khusyuk. Ini sholat yang baik. Tapi sholat yang buruk yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ini yang harus kita perbaiki. Ingin memperbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki sholat kita. Dalam hal apa ibu? Yang pertama, gerakan sholat. Berarti ibu, gerakan sholat. Ini sangat mempengaruhi. Karena Nabi pernah menegur seorang pemuda sampai 3 kali bu. Nabi tepuk pundaknya seraya berkata, sholatlah engkau karena kamu belum sholat. Padahal dia baru beres sholat lagi Nabi katakan sholi fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu karena kamu belum sholat. 2 kali sholat sampai 3 kali Nabi tepuk. Dan sampai 3 kali dia berkata, ya Rasulullah, aku tidak bisa lagi memperbaiki sholatku. Harus seperti apa? Itu bahasanya. Ya Allah bu, ya Rasulullah, harus gimana sholatnya? Akhirnya bu, Nabi mencontohkan gerakan sholat dari takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk iftiras sampai salam. Dan dia takbiratul ihram bu, ya, yang dipakai bu ada 2 caranya bu, sejajar dengan pundak, Allah sampai teli, ya. Kalau seperti ini bu, kenapa menghadap kiblat? Jadi nggak seperti ini bu. Saya pernah lihat. Allah. Pernah lihat seperti ini? Ada. Tidak, benar ya. Tapi seperti ini ya. Allahu Akbar. Sedekahnya ibu ya. Sedekah ibu pernah lihat seperti ini bu? Allahu Akbar. Ada. Tapi saya pernah lihat ibu. Ada orang yang Allahu Akbar. Dan sedekahnya Nabi, maaf. Ya, pergelangan kiri itu seperti ini bu ya. Ya. Seperti ini. Ada yang juga seperti ini dibenarkan bu. Kemudian letaknya itu gimana Ustaz? Di atas pusar. Di atas pusar. Ada juga di atas dada juga dibenarkan ya. Sini boleh, sini boleh. Ada ini seperti ini Ustaz. Gimana Ustaz soalnya? Nah ini bu maaf. Nah seperti ini bu Nabi lakukan hanya ketika perang. Ketika perang. Ibu sambil megang pedang, Allahu Akbar. Nah kita ayat perang tuh. Dan ayat perang udah ya. Ini bu ya maaf, sedang seperti ini bu ya. Bisa di atas, bisa kalau kan di atas dada seperti itu. Ya. Kemudian ini fokus gerakan dulu ya. Kemudian ketika ruku, Allahu Akbar takbir intikal. Nah ini bu, jangan lupa tumanina itu bagian dari rukun sholat. Ibu, apa arti tumanina? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa artinya? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tumanina artinya ala bizikrillahi tatma'innu. Nah, itu itma'anna yatma'innu itu fi'il mudhari'nya. Mutmainnah artinya orang yang tenang. Tumanina ketenangan, berarti tenang dalam sholat bagian dari rukun sholat.
Jangan sampai benar Ibu gerakan belum benar, belum sempurna, tiba-tiba sudah subhana rabbil azim. Ya Bu ya, Allahu akbar, subhana rabbil azim, subhana. Nah, sempurnakan dulu gerakan Allahu akbar, tenang seperti itu lurus, baru baca doa subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Wajibnya sekali Bu, sunnahnya 3 lebih. Itu boleh tanpa batas silakan. Ya Bu ya. Nah ini Bu, setelah tenang ikhtiarnya sami Allahu liman hamidah. Nah ini langsung ini Rabbana lakal hamdu. Silakan bertambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Bu ya. Kemudian takbir istiqbal ke sujud Allahu akbar. Nah udah Ibu, sempurnakan dulu gerakan baru baca doa. Ya, kadang baru sampai dahinya Bu kena ini, kakinya belum dirapatkan, ini ya sebenarnya dirapatkan Bu ya. Jadi Bu tumit Ibu tersentuh. Akhirnya rapat ya Bu. Ya, baru baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ya, kemudian duduk iftiras. Ya, duduk iftiras Bu. Nah ini dia Bu, harus sempurnakan juga. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini. Dan ini sampai wahdini aja Ibu. Ya kalau pengen nama doa gimana Ustaz? Tempat terbaik doa dan sholat adalah ketika sujud dan sebelum salam. Ya. Jadi setelah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, silakan Bu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa apa? Anak soleh. Doa berharap memiliki pasangan dan juga keturunan yang qurrata a'yun. Ibu apa di qurrata a'yun? Penyejuk hati. Ibu punten, punya nggak Ibu maaf anak kasep ganteng cantik gelis tapi dikasih bulan ini bukan qurrata. Tapi lihat tetangga anaknya masya Allah ya, fisiknya nggak secantik anak kita, nggak setampan anak kita, nggak sepintar anak kita, tapi masya Allah menatapnya Bu adem hatinya. Nah ini Quran. Jadi Bu doa kita selama ini cenderung kita dunia wae, nggak fokus qurrata. Maksudnya apa Bu? Kita nggak mendidik juga akhlak anak kita. Artinya cantik-cantik, pintar-pintar, tapi akhlaknya nggak baik. Nah itu ya, masa depannya sukses di usaha, punya uang mah dia 1 juta dialung ya. Kita bangga anak kita tinggi jabatannya Bu, 10 juta dalam dilempar Bu, dikasih dilempar. Gimana persen jadul ya Bu? Allahumma barik ala Muhammad. Ini yang sempurna. Tapi boleh ya, ketika kita gabungkan dengan fil alamin dengan dunia terakhir saja itu boleh. Nah, setelah innaka hamidum majid, inilah waktu saja dalam berdoa dalam sholat. Makanya Bu, silakan doa apapun, tapi Nabi sunahkan baca dulu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Maka doa Nabi, ya Allah, eta pamajikan abdi, eta suami abdi, eta berangkat silakan itu. Boleh nggak? Ini usaha Bu, makanya pengeluaran musuh Bu. Makanya ini waktu terbaik dalam berdoa. Nah Ibu tanya melihat gerakan sholat itu penting. Maaf, ini penting sekali. Kenapa Bu? Karena setelah Nabi mempraktekkan gerakan sholat, Nabi berkata kepada pemuda tadi dari para sahabat, apa perintah Bu? Ini perintah Nabi. Karena Ibnu Umar berkatakan, "Shallu, sholatlah kalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku usolli." Ya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Patokannya bukan ustaz, bukan ulama, bukan kiai, maaf, tapi Rasul. Tapi ustaz, ulama, kiai ngajarin kita sholat sesuai dengan Nabi, ikuti. Ya, paham Bu? Paham seperti itu ya? Berarti ya sholat kita harus sesuai dengan sholat Nabi. Jadi kan Ibu sholat fardu sama sholat sunnah ada yang sama gerakannya tapi ada yang beda. Apa yang beda? Sholat khusuf. Apa sholat khusuf itu? Sholat gerhana. Entah gue istisqa.
Ya Bu, sholat gerhana. Gerhana sama Bu sama sholat tunda? Enggak. Beda kan Bu? Allahu Akbar sholat itu. Jadi ya, disunahkan salawat amin. Baca surah yang panjang dulu Bu. Ya, Ustaz An-Naba, kenapa Ustaz? Ya udah An-Nazi'at, nasi Ustaz apa ini? Abasa, hampir Ustaz, saya hampir hafal saya itu. Abasa wa tahu, abasa, kenapa ini Ustaz? Ya udah Al-Maun, Al-Aita alladhi di nama ayat Ustaz. Al-Kafirun, pamili Ustaz. Maksudnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun sekali ya. Ibu, nah ayat itu ya surat Al-Falaq. Al-Falaq ini Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri hasidin idza hasad. Kenapa Ustaz yang kurang? Anak salah. Nah, tadi disunahkan kalau sholat gerhana itu rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan ini cuma 2 rakaat ya, tapi bedanya apa? Setelah contohnya ya, saya baca An-Naba ya. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu akbar. Ruku. Nah, ketika ruku disunahkan itu perpanjang doanya Bu. Subhana rabbiyal azim. Itu bagus. Sampai 10 kali membaca ini lebih lama Bu. Nah, setelah ruku tidak iktidal. Tapi takbir istiqomah, tapi gerakannya sebanyak lagi Bu. Al-Fatihah 2 rakaat tapi 4 kali Al-Fatihah. Nah, ini beda sama atau beda? Sama ini Bu. Beda. Ya. Apalagi yang beda? Sebentar lagi Bu, hari Jumat besok sholat Idul Adha cuma 2 rakaat tapi sama bentuknya, gerakannya. Beda. Beda. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5. Ini sama-sama sholat tapi beda. Sholat jenazah berapa rakaat? Tidak ada rakaat. Sholat jenazah cuma 4 kali takbir. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Shalawat. Allahu Akbar. Doa terakhir doa. Tidak ada ruku, tidak ada. Nah ini semua harus sesuai tuntunan Rasulullah. Tidak bisa Ustaz ini jenazah ibuku, suamiku, baru mau opat sehari pernah berenang. Benar kan? Walaupun jenazah orang yang kita cintai, Ibu, karena harus sesuai tuntunan Rasulullah. Nah Ibu, maka yang pertama perbaiki sholat. Pertama gerakan sholat. Pastikan sesuai dengan gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah gerakan apa Bu? Yang kedua baca. Dalam bacaan Bu tidak hanya sebatas bacaan Bu, tapi kita pahami dan hayati dalam sholat Bu. Ya, bacaannya pahami dan hayati. Akhirnya kenikmatan dalam yang didapatkan. Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga, ketika sholat, ini Bu, poin penting dalam sholat membayangkan khusyuk ya. Kunci khusyuk dalam sholat itu ada dalam ayat surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 45 dan 46. Itu kunci khusyuk. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Halaman 7. Surat 2 ayat 45-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salam. Wasta'inu bis-sabri was-salam. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dari sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, Nah, jadi yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemukan Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. lihat Bu, di sini Allah katakan Bu ya, wasta'inu bis sabri was shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan